Kaisan dan temannya dari siswa, dan juga Pak Miat selaku pengurus RT, Bapak Ketua RT di RT 5 ya Pak ya? RT 6 di lingkungan sekitar sekolah kita ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan lanjutan dari diskusi sebelumnya, bahwa sebelumnya kita sudah mendiskusikan aset-aset apa saja yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian di pertemuan kedua kita membahas tentang kemanfaatan atau pemanfaatan dari setiap aset. Nah, yang pada tahap ketiga ini kita akan mendiskusikan secara spesifik pengembangan aset untuk pengembangan murid. Mungkin kita akan menganalisis beberapa aset yang kita miliki dan juga sesuai dengan kebutuhan murid kita, potensinya ada di mana, program apa sih yang bisa kita munculkan untuk bisa mengembangkan murid sesuai dengan aset-aset yang kita miliki, baik aset yang berada pada diri manusia di lingkungan SMP 26 Depok ini, meliputi mulai dari aset kepala sekolah sampai ke stakeholder ya, bahwa di 26 ini guru-gurunya yang masih muda, kemudian IT-nya bagus ya, ini secara umum. Kemudian sosial secara umum, ini adanya klub-klub dan juga MGMP untuk peningkatan kompetensi guru. Modal politik di sini MKKS cukup efektif dan aktif dalam kegiatan. Selanjutnya untuk modal agama dan budaya, ini adanya dekat di lingkungan kita, pesantren dan juga masjid. Untuk modal fisik, gedung secara umum kita sudah cukup lengkap ya, besar, dan sudah setiap kelas itu sudah punya, sehingga kita tidak perlu adanya pagi sore ya, kita sudah pagi semuanya, dan fasilitas yang lain juga lambat laun kita sudah lengkap, dan internet juga sangat memadai. Kemudian modal alam, lingkungannya masih cukup adem ya, tidak bising ya, sehingga cukup efektif dalam belajar, dan area yang cukup luas untuk kegiatan belajar di sekolah. Finansial, ini selain dana bos juga kita punya daya dukung atau bantuan dari orang tua yang selalu support terhadap program-program di sekolah. Ini gambaran dari hasil diskusi sebelumnya, dan hari ini kita akan membahas pemanfaatan dari aset-aset tadi dengan hubungannya adalah potensi yang dimiliki murid, sehingga murid itu bisa berkembang. Nah, selanjutnya kita akan membahas itu. Silakan Bapak Ibu yang memulai. Mungkin kita bisa mulai mendefinisikan kira-kira apa sih yang bisa kita kembangkan, melihat menghubungkan kondisi murid kita dengan kesiapan yang ada dengan kesiapan yang kita miliki. Kira-kira apa yang bisa kita kembangkan, dan apa yang bisa kita support dari itu. Mungkin mulai dari ini Bu, lingkungan, bisa melihat dari aspek lingkungan. Pak, mungkin Bapak mulai dulu, silakan. Pak Fatul, ada yang mau disampaikan, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai orang tua murid dari anak saya kelas 8, berdasarkan informasi kegiatan dari anak saya, sebetulnya keperluan anak itu ya, keperluan anak di bidang di luar akademis ya, seperti hobi itu kayaknya memang perlu disalurkan. Tapi kan mengingat nggak semua tersedia di sekolah, yang tadi disebutkan juga yang dibutuhkan dari para murid juga belum tentu ada di sekolah. Mungkin bisa dari beberapa guru yang punya kompetensi lebih artinya punya bakat lebih, bisa dimanfaatkan. Artinya misalnya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah sudah ada, namun ada beberapa guru yang punya kelebihan masing-masing. Mungkin dari guru itu bisa diberdayakan kali ya, buat mengakomodir murid-murid yang kayaknya seirama dengan guru itu. Misalnya kalau anak saya itu senangnya animasi ya, animasi. Mungkin di sekolah juga belum ada ya seperti kegiatan animasi itu. Nah, kata anak saya juga ada beberapa guru yang bisa mengajarkan atau yang pandai membuat animasi. Mungkin dari pihak sekolah bisa memberdayakan salah satu gurunya untuk melakukan, ya kalau bisa dibilang les ya, mungkin les ya berbayar. Tapi kalau misalnya
diberdayakan dalam arti gurunya dimanfaatkan untuk bisa mengajarkan yang berhubungan dengan keperluan anak, mungkin bisa ya di luar dari apa yang ada ekstrakurikuler yang ada gitu. Maksud saya selain yang ada, tetapi mengakomodir beberapa kegiatan atau keperluan anak yang nggak umum gitu. Saya gitu. Karena kenapa saya bisa berbicara seperti itu, karena dari pengalaman anak saya memang ada beberapa guru yang bisa mengayomi atau mengajari seperti membuat animasi, tapi ternyata di kegiatan eksklusnya tidak ada ya seperti itu. Jadi mohon nanti kiranya kalau bisa pihak sekolah menemukan talent dari guru itu sendiri ya, mungkin bisa diberdayakan dan nanti dimanfaatkan untuk kepentingan anak-anak juga yang mungkin yang seirama atau bisa sama bidangnya dengan kebutuhan anak. Mungkin itu. Kalau menurut Bapak Ibu mungkin selaku orang tua tahu juga ya, dan anak-anak juga mungkin paham ya apa sih yang sebenarnya anak-anak sekarang itu sedang disukai atau cukup digemari gitu ya. Iya, Apa kadang anak juga anak-anak bidang apa aja yang biasanya disukai? justru yang malah punya komunitas tersendiri loh ya, secara apa itu Pak diam-diam. misalnya? Musik kayak dari gitu. Oh, komunitas. Iya. Kalau anak saya sih komunitas kayak bahasa ini gaulnya wibu, katanya Jepang. Dia berhubungan dengan ala Jepang gitu lah, jadi Jadi lukis aslinya komunitas itu ya. atau berpakaian ala Jepang, jadi seperti itu. Jadi semoga sih bisa mengakomodir itu suatu Wibu. wibu itu orang di luar Jepang yang ikut-ikutan. Wibu, bukan wibu. Wibu ya, wibu. Oke. Ya, ini ada di komunitas di sampai 26. Ada menurut anak saya ada yang seperti jenis Basket. Ada lagi? Futsal. Iya. Futsal. Jadi ini perlu diakomodir ya untuk yang ini ya. Oke. Mungkin ada di bidang yang lain? Ya, Bu Ros, silakan. Mungkin program untuk khusus yang putri ya, siswi putri Bu Ayat, biar mungkin lebih ke karakter yang religiusnya ya. Anak-anak kita itu kan perlu suatu wadah ya. Karena mereka kan berpotensi juga di bidang, kan selain ada ekskul BTK ya, itu kan untuk umum ya, putra dan putri. Untuk siswinya saya menyarankan mungkin dari segi keputrian. Jadi dijadwalkan secara rutin setiap Jumat itu diadakan namanya keputrian, biar anak-anak tuh apa ya, dari segi apa sih namanya, terbentuk ya, karakter, terbentuk karakter dan pemahaman tentang religiusnya gitu. Iya. Untuk kegiatan ini kira-kira bisa siapa saja yang bisa dilibatkan? Ya, Dilibatkan kebetulan sih siapa? saya sudah mendata beberapa guru ya yang insya Allah mau membantu, bersedia untuk menjadi mentornya ya, atau pembimbing setiap, mungkin nggak dalam 3 jenjang itu dalam 1 pekan itu, mungkin akan dibagi per pekannya, misalkan pekan pertama untuk kelas 7, pekan kedua dan pekan ketiga kelas 8 kelas 9, tergantung sumber daya jumlah mentornya yang kira-kira bisa untuk membantu di situ. Ya, bagus sekali Bu Ros. Nanti bisa untuk kita melalui program, kita punya sumber daya guru-guru yang bersedia untuk menjadi mentor, dan juga siswa yang mungkin juga sangat berminat dan memerlukan untuk adanya mentoring ya, berupa keputrian ya. Baik, selanjutnya mungkin ada lagi yang lain berkaitan dengan lingkungan kita, apa yang bisa kita lebih eksplor? mungkin dengan menambahkan ekskul broadcasting ya, misalnya kayak pembawa acara atau misalnya jadi presenter atau pembawa acara ya, broadcasting. Nah, ini cukup digemari anak ya sekarang ya. Oke, ada lagi? Mungkin menambahkan salah satu program sekolah yaitu Adiwiyata. Mungkin kita bisa minta tolong dengan anak-anak OSIS dan juga teman-teman Pak RT, BKRT yang lain terkait dengan kebersihan lingkungan dan juga seperti membuat apa itu papan-papan motivasi untuk 3R, papan-papan motivasi untuk kita lebih bisa menjaga sekolah kita agar nyaman untuk belajar. Dan tentu kalau misalnya itu dari siswa, baik itu kata-kata atau mungkin desain sekolah itu dari siswa, saya rasa siswa juga akan nyaman dengan sendiri. Ya,
kayak tim Adiwiyata masuk ke siswa. Dan ada salah satu lagi Bu, perlu banner yang gede tentang pembulian itu Bu, tuh, dilarang bully, supaya bannernya tuh terpampang besar loh gitu Bu. Jadi dilarang membuli, kalau misalnya ada pihak yang membuli atau kena bully gitu, silakan ada kontak yang bisa dihubungi supaya itu melindungi haknya anak-anak, melindungi. Ya, untuk kegiatan ini kira-kira siapa nih Bu Nana yang bisa dilibatkan dari aset yang kita miliki? Kalau banner, kalau misalnya untuk konsultasi, kalau misalnya ya bisa dengan guru BK aja gitu. Kalau misalnya konsultasi untuk penanganan kasus bully ya, kalau sudah terjadi itu bisa dengan guru BK gitu. Tapi ya kita harus menyediakan itu Wadah ya, ya. menyediakan wadah untuk ini ya. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin ada tambahan lagi? Ibu mungkin kalau misalnya dengan kayak bullying, terus habis itu kan bullying nggak cuman bisa di real life gitu ya Bu, bisa juga dari handphone kayak kemarin kita webinar, mungkin kita juga nambahin kayak webinar buat anak-anak luar sana gitu Bu. Jadi mungkin gabung sama kayak pemerintah gitu Bu, jadi minta ditambahin buat webinar pokoknya seputar tentang pembulian gitu Bu. Untuk bullying ya. Iya. Oke, ada lagi? Mungkin lebih ke ilmu parenting kali ya Bu. Oh, yang penting iya. Itu sangat penting kayaknya. Penting ya, Bu, ya. Sangat penting ya. Karena kita mempersamakan persepsi kita sebagai guru dengan orang tua, bagaimana kita menghadapi anak-anak menangani. Soalnya sekarang juga saya rasa bukan hanya di sekitaran, khusus kelas saya aja gitu ya Bu, itu butuh sekali ilmu parenting mulai dari sekarang, karena banyak sekali wali murid yang apa ya, anak-anaknya diam tapi dari wali muridnya Bu, dari wali muridnya yang selalu bilang ini anak saya di sekolahnya kok gini gitu. Perlu ada komunikasi dan jembatan ya. Iya. Nah, mungkin kita bisa mengajak kerjasama dengan siapa nih di kegiatan parenting? Bisa dengan komite dengan wali kelas gitu. Komite Mungkin ada pihak eksternal ya dari stakeholder ya berkaitan dengan keluarga dari dinas apa itu yang keluarga itu. mungkin perlu minimal satu kali satu semester gitu. Nanti diusulkan ya. Iya. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Apapun ada tambahan lagi Pak Niat? Ada program apa nih kira-kira nih yang luar biasa dari RT ini? Ada toga-toga itu ya Pak ya? Saya katakan kemarin, saya dari lingkungan, bahwa untuk pengembangan anak-anak 26 saya lihat di sini cukup bagus potensinya. Nah di sini mungkin dari pihak sekolah pun kurang ada namanya alat seperti saya lihat di sini bakatnya itu ada adro, gitu kan, ada marawis. Nah mungkin karena memang dekat dengan lingkungan itu ada pesantren dan masjid, itu bisa dipinjamkan alatnya atau kita pinjam, saya bisa menghubunginya, yaitu alat adro atau alat marawis itu bisa buat pengembangan anak. Nah, di samping itu anak-anak juga bisa kalau untuk praktek tanaman atau biologi itu bisa saya gunakan di kelompok tani atau seperti bebasnya. Di situ kita ada pembibitan, jadi anak-anak menambah pengetahuannya itu ini jenis apa, tahu tumbuhannya. Dan juga Komunitas apa tadi Pak? ya Komunitas apa tadi Pak ya? kelompok tani toga horti bibase. Oh. Jadi artinya horti itu tanaman buah dan sayuran. Nah bibase itu bikin badan sehat. Jadi kalau kita makan buah dan sayuran agar badan kita ini sehat.
Ibu, mungkin beberapa program yang bisa bisa menjadi andalan di sekolah ini sangat luar biasa sekali. Kalau misalnya berkaitan dengan pengolahan lingkungan, apakah bisa mensupport Pak? Misalnya pengolahan sampah segala macam itu bisa dari lingkungan, bisa membantu ya Pak ya? Bisa. Ya. Oke. Mungkin ada kaitannya sama Adiwiyata. Iya, mungkin ada kaitannya dengan Adiwiyata ya. Nanti ke depan untuk program pengembangan Adiwiyatanya bisa bekerja sama dengan lingkungan ya Pak ya. Oke, tidak ada tambahan lagi Bapak Ibu? Cukup? Ya, kalau sudah cukup saya ucapkan terima kasih atas diskusi pada sesi kali ini. Meskipun singkat tetapi kita sudah bisa mendapatkan banyak masukan ya, karena kita fokusnya adalah pengembangan murid. Nah, di sini kita sudah melihat adanya potensi-potensi yang dimiliki murid dan mungkin ini bisa menjadi saran bagi sekolah untuk bisa mengembangkan potensi yang dimiliki murid ya. Terima kasih Bapak Ibu, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.